Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar yang kurang baik yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer yang ada di dalam database BKN dan THK2 terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu siap-siap angkat kaki. BKN ungkap kriteria honorer yang bakal dirumahkan, tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu atau paruh waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Penataan Tenaga Honorer harus segera diselesaikan. Pasalnya, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer. Oleh sebab itu, pemerintah membuat skema P3K penuh waktu dan paruh waktu agar bisa menyelamatkan seluruh tenaga honorer. Di samping itu, pihak BKN juga memperjelas kriteria honorer yang nantinya akan dirumahkan di tahun 2025 ini. Soal kriteria honorer yang akan dirumahkan tahun 2025 tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah. Tepatnya pada saat rapat koordinasi percepatan penataan tenaga non-ASN yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025. Dalam rapat koordinasi tersebut dipaparkan sejumlah regulasi baru soal pengangkatan honorer menjadi P3K yang diterbitkan oleh Kemenpan RB. Khususnya Keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025 yang mengatur kriteria honorer yang bisa mengikuti seleksi P3K tahap 2, yaitu honorer yang sudah masuk ke dalam database BKN hasil pendataan non-ASN bakal pada bulan Oktober 2022 lalu. Para tenaga honorer yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun per Oktober 2023 juga masih diberikan toleransi sehingga bisa mengikuti seleksi P3K. Tetapi nasib kurang beruntung harus diterima oleh para tenaga honorer yang baru masuk setelah bulan Oktober 2023. Pasalnya, honorer yang masuk kategori ini dipastikan belum memiliki masa kerja selama 2 tahun terhitung hingga bulan Januari 2025. Sehingga honorer kategori tersebut terpaksa akan dirumahkan atau dengan kata lain diberhentikan
dari statusnya sebagai honorer. Seperti dikutip dari Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, di mana Kepala Dinas Lamlai Seri menyampaikan surat edaran soal pemberitahuan kepada seluruh OPD. Melalui pemberitahuan tersebut diinformasikan bahwa honorer yang mempunyai masa kerja kurang dari 2 tahun per 15 Januari 2025 akan segera dirumahkan. Surat dengan nomor 442-042-1 tersebut disampaikan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 kepada seluruh OPTD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Meski sulit, fakta tersebut tentunya harus diterima oleh semua pihak agar tidak menghambat penuntasan penataan tenaga honorer. Selain itu, jika dipaksakan untuk mengangkat tenaga honorer baru menjadi ASN P3K 2025, sama saja dengan melanggar ketetapan undang-undang. Namun, Kepala BKN menyampaikan jika pihaknya akan mencoba memikirkan kembali dan mencari opsi lain untuk tetap bisa menyelamatkan para honorer baru tersebut. Di luar data itu nanti akan ada mekanisme yang lain, tidak saat ini, ucap Zudan. Sebagai tambahan informasi, bagi para tenaga honorer yang akan diberhentikan, selain tenaga honorer yang mengabdi kurang dari 2 tahun, yaitu bagi para tenaga honorer yang tidak mengikuti atau mendaftar pada seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 1 dan tahap 2, maka tenaga honorer tersebut juga terancam diberhentikan. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Menpan RB dan BKN terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu mengenai beberapa kriteria tenaga honorer yang terancam diberhentikan atau dirumahkan di tahun 2025 ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.